Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau mikrohidro dengan pertama-tama mengulas sedikit mengenai dasar-dasar hidrolika dari suatu pembangkit listrik. Jadi sebagaimana rekan-rekan ketahui, konsep dari mekanika fluida atau hidrolika yang digunakan untuk perencanaan sebuah PLTM atau PLTMH atau PLTA ya, apapun pembangkit listrik itu, sebenarnya bergantung pada dua pengertian, yaitu aliran yang terjadi pada saluran terbuka dan aliran yang terjadi pada saluran tertutup. Nah, kapan terjadinya sebuah aliran dalam keadaan terbuka atau tertutup? Untuk itu, saya akan menunjukkan di layar sebuah skema dari pembangkit listrik tenaga air yang dapat kita lihat sama-sama merupakan potongan dari bagian hulu sampai bagian hilir dari suatu sistem pembangkitan. Nah, umumnya kita mengenal ada dua bagian aliran yang terjadi. Pertama adalah aliran yang terjadi secara terbuka, dan ini terjadi biasanya di bagian hulu atau bagian hilir dari PLTM atau PLTA tadi, dan aliran dalam keadaan tertutup yang terjadi ketika air dimasukkan ke dalam sebuah pipa untuk dialirkan secara bertekanan dan nantinya masuk sampai ke turbin untuk menggerakkan generator. Jadi ada dua jenis aliran yang terjadi. Yang pertama adalah aliran terbuka, letaknya biasanya di bagian hulu sebelum intake, dan juga di bagian hilir setelah air keluar dari turbin. Dan yang kedua adalah aliran yang terjadi di dalam pipa yang kita sebut sebagai aliran tertutup, dan tentunya bertekanan, sehingga ini menimbulkan energi kinetik yang dapat menggerakkan turbin. Kehilangan energi biasanya terjadi paling besar di dalam pipa. Jadi kita tahu bahwa pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan prinsip energi potensial yang diubah menjadi energi kinetik. Nah, di dalam proses perpindahan tadi, aliran air melalui pipa. Nah, di dalam pipa tadi akan terjadi kehilangan energi yang kita sebut sebagai kehilangan tinggi tekan atau juga disebut sebagai head. Ada dua penyebab dari hilangnya tekanan di dalam sebuah pipa. Pertama, karena terjadi gesekan. Gesekan antara air dengan material pipa. Dan yang kedua, timbulnya turbulensi di dalam pipa tadi yang diakibatkan beberapa hal. Misalnya, di bagian hulu dari intake tadi terdapat sebuah penapis sampah, reslet. Atau di dalam pipa tadi terjadi perubahan penampang aliran. Pipanya entah membesar atau mengecil. Yang kedua terjadi belokan. Dan yang ketiga terjadi perubahan aliran yang diakibatkan adanya katup, baik itu berupa valve, gate, atau guard gate. Maka di dalam menghitung bagaimana dan berapa besar kehilangan energi yang terjadi, kita menggunakan beberapa persamaan. Pertama tentu pendekatan kekekalan energi. Yang kedua tentu teori Bernoulli yang menyangkut fisikositas atau kekentalan aliran. Dan yang ketiga, teori Darcy-Weisbach, Colebrook-Smith atau Manning yang terkait dengan kecepatan aliran yang terjadi. Rekan-rekan sekalian, saya kira kemarin kita sudah melihat gambar ini dalam pertemuan yang dilakukan secara offline. Di sini tampak bahwa alirannya terjadi pada sebuah PLTM atau PLTA dimulai dari aliran bebas yang kemudian memasuki intake melalui trash rack atau penapis sampah dan kemudian alirannya melalui sebuah pipa, pertama-tama dalam sebuah pipa dengan tekanan rendah, tetapi makin ke belakang melalui pipa dengan tekanan yang semakin tinggi, yang kita sebut sebagai penstock, sehingga terjadilah aliran bertekanan, dan kemudian aliran bertekanan ini dengan energi kinetik yang dimiliki akan menggerakkan turbin, di mana kemudian turbin akan memutar generator, dan generator nantinya akan mengeluarkan listrik yang diatur tegangannya melalui sebuah transformator. Setelah melalui transformator, maka otomatis listrik tadi akan dialirkan melalui saluran udara bertegangan tinggi menuju ke menara transmisi dan selanjutnya dialirkan ke konsumen.
Nah, prinsip aliran yang terjadi setelah keluar dari turbin adalah kembali menjadi aliran bebas, dan bagian belakang ini biasanya disebut sebagai tailwater. Jadi bagian depan yang menerima aliran bebas ini disebut sebagai intake, bagian belakang yang melepas aliran setelah keluar dari PLTA melalui turbin disebut sebagai tailwater. Ada banyak jenis pipa pesat atau pipa bertekanan di mana terjadi aliran tertutup. Saya kira ini rekan-rekan sudah pernah melihatnya, atau kalau belum bisa melihat di foto. Ini adalah contoh dari pipa pesat atau pipa bertekanan tinggi yang mengalirkan air dari sumber air yang terbuka di intake menuju ke turbin untuk menggerakkan dan selanjutnya membangkitkan listrik. Sedangkan untuk aliran bebas di bagian hulu, kita mengenal bahwa umumnya dia merupakan sebuah pengambilan terbuka yang dilengkapi dengan pintu, dan biasanya pintu itu juga dilengkapi lagi dengan penapis sampah. Modelnya seperti ini potongannya. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu aliran terbuka. Nah, aliran terbuka itu memiliki beberapa pendekatan. Pertama, aliran tersebut terjadi di permukaan tanah, di mana air tersebut langsung bersentuhan dengan atmosfer. Jadi dia sifatnya terbuka, terjadi di permukaan tanah atau di permukaan bumi, dan alirannya langsung terhubung atau tersentuh oleh atmosfer. Jadi dia tidak melalui suatu ruang yang tertutup. Nah, terhadap berbagai sifat ruang dan waktu, maka sebuah aliran di saluran terbuka itu bisa kita kategorisasikan. Pertama, bahwa aliran itu bisa bersifat tetap dan terhadap waktu, atau tidak tetap terhadap waktu. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa bersifat tetap terhadap ruang atau tidak tetap terhadap ruang. Bila kita bandingkan terhadap waktu, maka apabila dia bersifat tetap terhadap waktu, kita sebut sebagai aliran steady atau aliran tuna. Kalau dia tidak bersifat tetap terhadap waktu, maka kita sebut sebagai non-steady atau tidak tuna. Apabila kita kategorisasikan berdasarkan perubahan volume terhadap ruang, maka dia bisa berada dalam keadaan seragam atau uniform bila sifatnya tetap terhadap ruang, atau tidak seragam atau non-uniform bila dia berubah terhadap ruang. Nah, dalam keadaan nyata, lazimnya perubahan terhadap waktu dan terhadap ruang ini selalu terjadi, karena aliran di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya gravitasi, penampang, kemudian juga kecepatan aliran, dan lain-lainnya. Morfologi sungai atau bentuk saluran, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, seringkali kita melakukan pendekatan yang sifatnya ideal, di mana kita menyebutkan bahwa aliran yang terjadi itu adalah tidak berubah terhadap waktu, steady, dan tidak berubah terhadap ruang, atau uniform. Nah, berdasarkan pendekatan ini, maka kita memahami bahwa aliran yang terjadi di depan intake sebuah PLTA itu dapat didekati dengan pengaliran yang tuna. Cukup dengan tuna yang kita sebut sebagai steady flow. Jadi perubahannya tidak terjadi secara tiba-tiba, seperti halnya puncak banjir, tetapi dia berubah secara bertahap melalui suatu kondisi transisi, kemudian dia stabil lagi. Jadi dia tidak berubah terhadap waktu. Terhadap ruang pun, kita mengasumsikan bahwa aliran yang terjadi di depan intake sebuah PLTA atau di hilir dari sebuah turbin yang masuk ke tailwater, itu juga mengandung sifat seragam. Artinya dia tidak berubah terhadap ruang, tidak berubah terhadap jarak. Atau kita sebut sebagai uniform flow. Jadi kalau uniform flow ini ditandai bahwa kita mengasumsikan alirannya itu tetap sepanjang penampang saluran. Berbeda dengan misalnya kejadian di mana aliran tersebut berubah tingginya pada bagian dari saluran yang ada. Jadi misalnya dia mengalami backwater atau naiklah airnya di ujung. Ini dalam kondisi yang tidak beraturan atau non-uniform. Kita menganggap bahwa aliran yang terjadi adalah senantiasa seragam terhadap ruang. Oleh karena itu, kemudian kita bisa menggunakan pendekatan kekekalan energi untuk menghitung berapa tinggi muka air atau besar debit yang terjadi pada sebuah penampang saluran.
baik itu penampang saluran yang ada misalnya di depan intake atau di sebelah hilir dari turbin yang kita sebut sebagai tailwater. Jadi sekali lagi, prinsip kekekalan energi pada saluran terbuka hanya bisa digunakan jika kita menganggap untuk sebuah bias kondisinya adalah steady dan uniform. Artinya tidak berubah terhadap waktu dan tidak berubah terhadap tempat. Maka berlakulah persamaan kekekalan energi. Z1 ditambah Y1 ditambah V1 kuadrat per 2G mewakili tinggi energi yang ada di hulu. Ya, perhatikan ya. Z1 ditambah Y1 ditambah dengan V1 kuadrat per 2G mewakili penampang energi yang ada di hulu. Ini akan sama dengan Z2 ditambah Y2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah HL. Ini mewakili tinggi energi yang ada di bagian hilir di penambang kedua. Perhatikan, Z2 ditambah Y2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah HL. Ini akan sama. Inilah prinsip kekekalan energi. Beda tinggi antara hulu dan hilir, beda tinggi antara tinggi aliran di saluran pada bagian hulu dan hilir, perbedaan head yang ada akan sama jumlahnya, tidak akan ada bedanya, karena kita memasukkan faktor HL. Nah, apa faktor HL ini? Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ini adalah kehilangan energi. Jadi, energi yang ada di bias yang hulu sama dengan energi yang ada di bias hilir, tetapi masih ditambah dengan HL. Nah, konsep ini kemudian bisa kita pakai untuk menentukan aliran yang terjadi di intake atau di bagian hilir dari PLTA atau selepas dari turbin yang kita sebut sebagai tailwater. Persamaan terpenting yang bisa kita buat dari kekekalan energi ini adalah persamaan Freud, yaitu di mana kita menentukan apakah kondisi aliran yang terjadi ini di saluran yang terbuka tadi, yang kita anggap sebagai steady dan uniform, artinya tunak dan seragam, tidak berubah terhadap waktu dan tidak berubah terhadap ruang, memenuhi kriteria Freud. Freud ini merupakan sebuah persamaan untuk menentukan kondisi dari aliran. F sama dengan, F ini mewakili binaran Freud, sama dengan kecepatan aliran yang dilambangkan dengan V dibagi G kali Y di akar. Y adalah kedalaman aliran yang terjadi. G adalah percepatan gravitasi. Nah, dengan memasukkan kondisi aliran yang ada di saluran terbuka dengan anggapan kondisinya adalah seragam dan tunak, maka kita bisa menentukan angka F ini. Angka F bila dia lebih kecil dari 1, maka alirannya bersifat subkritis. Apabila sama dengan 1, maka alirannya bersifat kritis. Dan apabila lebih besar dari 1, maka alirannya bersifat superkritis. Umumnya, kita selalu mengondisikan agar aliran yang terjadi di depan intake PLTA dan di sebelah hilir turbin setelah keluar dan memasuki tailwater selalu berada dalam kondisi subkritis. Nah, ini penting ya. Kita kondisikan supaya alirannya selalu subkritis. Kenapa kok harus subkritis? Karena kalau kita membiarkan aliran tadi bersifat superkritis atau kritis memasuki sebuah intake atau keluar dari sebuah PLTA, maka energinya sangat besar. Dan energi yang sangat besar ini otomatis akan terdisipasi atau akan menyebabkan timbulnya kerusakan pada pipa atau saluran atau intake atau barangkali juga tailwater. Jadi kita harus mengkondisikan supaya aliran tersebut berada dalam keadaan subkritis, karena kalau dia berada dalam keadaan superkritis atau alirannya dengan kecepatan tinggi, energinya besar, dia dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur pengambilan atau infrastruktur pelepasan air dari PLTA. Baik, selanjutnya kita sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana cara melakukan perhitungan. Perhatikan bahwa di sini ada sebuah gambar ya. Ini yang disebut sebagai intake PLTA dan ini yang disebut sebagai tailwater.
Jadi tadi kembali ke gambar yang awal bahwa pengambilan air di sebuah PLTA itu melalui intake, kondisinya merupakan aliran terbuka, kemudian dia masuk ke dalam pipa, kondisi alirannya tertutup dan bertekanan, kemudian setelah dia lewat turbin dan melepas energi kinetiknya, dia kembali ke alam, kembali ke sungai sebagai aliran yang terbuka. Intake dan tailwater. Intake tempat pengambilan air dan tailwater sebagai tempat pelepasan air. Nah, untuk itu kita selalu mengkondisikan aliran di intake dan di tailwater ini memiliki bilangan Froude lebih kecil dari satu, ya, lebih kecil dari satu. Ini harus diingat-ingat. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perhitungannya? Ya, tentu kita menggunakan perhitungan hidrolika sebagaimana lazimnya. Ada rumus kecepatan, ada rumus penampang basah. Silahkan kita pelajari komponennya seperti apa, tersedia di tabel sebelah ini. Nah, marilah kita ambil contoh sebuah perhitungan. Sebuah saluran masuk ke intake PLTA memiliki penampang trapesium dengan lebar dasar atau B sama dengan 6 meter dan kemiringan sisi Z sama dengan 2. Hitunglah kedalaman kritis jika aliran yang dilewatkan adalah sebesar 17 meter kubik per detik. Nah, ini kita gambar dulu sketnya, bentuknya trapesium. Kita ingin mencari nilai YC ini, kedalaman kritis ini. Kemudian kita tahu Q, debit yang lewat sama dengan 17 meter kubik per detik, lebar penampang bawah 6 meter, dan kemiringan sisi atau talut dari saluran adalah 1:2. Ini sudah dituliskan di samping. Tugas kita adalah mencari aliran kritis. Maka pertama-tama kita mencari luas penampang basah. Penampang basah ini ya, penampang aliran ini ya. A sama dengan B tambah ZY dikalikan Y. Saya ulang ya, A sama dengan B tambah Z kali Y dikalikan Y. Ini adalah rumus penampang basah. 6 ditambah 2 kali Y kurung kali Y. Nah, kita juga kemudian mencari T, lebar di permukaan. Di sini T sama dengan B ditambah 2Z kali Y. Ini sama dengan 6 tambah 4Y. Jadi kita sekarang memiliki dua persamaan, A dan T, yang nilainya masing-masing telah kita tulis, dan kita bisa memasukkan persamaan itu kemudian ke dalam persamaan yang lain untuk mencari kondisi aliran kritis. Nah, adapun V atau kecepatan aliran itu sama dengan debit Q dibagi A. Maka 17 meter kubik per detik dibagi persamaan A. Ya, perhatikan kita sudah punya persamaan A, dan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk A dan T. Nah, sekarang kita punya persamaan ketiga untuk V, di mana V sama dengan Q dibagi A atau 17 dibagi persamaan untuk mencari A. Maka kita sekarang melakukan perhitungan untuk menentukan seberapa kedalaman debit kritis ini. Kedalaman debit kritis ini berlaku untuk kondisi bahwa aliran sama memiliki bilangan Froude sama dengan 1. Dalam hal ini berlakulah rumus ini. Q pangkat 2 dibagi G sama dengan A di pangkat 3 per T. Nah, otomatis kita tinggal memasukkan, melakukan substitusi, memasukkan A dengan persamaan A, memasukkan ke dalam T persamaan untuk B, T, dan memasukkan kemudian angka G sebagai konstanta dan Q yang kita tahu besarnya adalah 17 meter kubik per detik. Hasilnya begini. Ketemulah sebuah persamaan baru. 17 kuadrat dibagi 9,81 sama dengan 2,95 sama dengan 6 tambah 2Y dalam kurung dikalikan Y di pangkat 3. Ya, jadi ini adalah persamaan A di pangkat 3 dibagi T, 6 tambah 4Y. Lakukanlah coba-coba untuk mencari nilai Y. Kita coba-coba di sini sampai dengan kita menemukan angka Y yang menghasilkan 2,95 sebagai jawabannya. Nah, setelah kita coba-coba, kita ketemu Y-nya adalah 0,81. Maka dengan demikian kita bisa menghitung kembali rumus
kecepatan aliran untuk melakukan kontrol. Q dibagi A sama dengan Q dibagi 6 tambah 2Y kurung dikalikan Y. Kita masukkan Q sama dengan 17. 6 ditambah 2 dikalikan 0,081 dikalikan 0,841 sama dengan 2,63 meter per detik. Kita masukkan ke dalam persamaan bilangan volt untuk kontrol yang kedua. V sama dengan 2,63 dibagi akar G kali Y. Akar dari 9,81 dikalikan 0,841 dapatnya 1. Artinya syarat kritis terpenuhi. Apa artinya jawaban yang kita peroleh ini? Artinya, kita tahu bahwa aliran kritis terjadi jika tinggi muka air untuk debit 17 meter kubik per detik ini adalah sama dengan 0,81. Dengan demikian, saya ulang pelan-pelan ya, dengan demikian, kalau kita kemudian mengkondisikan aliran di depan intake, maka kita mengusahakan alirannya tidak berada dalam keadaan kritis, atau dengan kata lain, Y-nya harus lebih besar dari Y kritis ini. Saya ulang ya, kita dapat melakukan perhitungan ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aliran yang terjadi di depan intake tidak berada dalam kondisi kritis atau superkritis. Oleh karena kita tahu bahwa untuk Q sama dengan 17 meter kubik per detik, Y kritis atau kedalaman kritis sama dengan 0,841, maka kalau melakukan perencanaan, maka kita harus memastikan aliran ini tidak terjadi pada kondisi kritis. Q sama dengan 17 meter kubik per detik ini, kedalaman alirannya harus lebih besar, saya ulang ya, kedalaman alirannya harus lebih besar dari kedalaman kritis. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa? Cukup jelas, rekan-rekan sekalian? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Saya lanjutkan dengan bahan yang kedua. Baik, saya lanjutkan dengan bagian berikutnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita tadi sudah secara bersama-sama melihat bagaimana kita dapat melakukan perhitungan untuk menentukan kondisi aliran terbuka yang umumnya terjadi di bagian hilir atau di bagian hulu dari sebuah PLTA. Sebagai syarat perencanaan, saya ulang kembali, aliran yang terjadi di sebelah hulu dan di sebelah hilir sebuah PLTA atau PLTM harus dipastikan berada dalam kondisi subkritis agar tidak menimbulkan kerusakan pada konstruksi intake atau tailwater. Jadi kondisi alirannya harus subkritis. Untuk bisa menghitung kondisi subkritis ini, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui kedalaman aliran kritis. Jangan sampai kedalaman aliran kritisnya tidak kita ketahui. Untuk itu, setelah mengetahui dan melakukan perhitungan untuk memperoleh kedalaman kedalaman kritis pada saluran tersebut, maka baru kita menentukan lebih lanjut berapa kedalaman aliran yang terjadi di bagian hulu atau bagian hilir dari saluran pengantar atau pelepas dari sistem PLTA tadi. Nah, itu adalah kondisi yang kita uraikan tadi, khusus untuk bagian hulu dan hilir dari pembangkitan listrik tenaga air. Selanjutnya,
Ketika kita berpindah dari aliran terbuka menuju ke aliran tertutup, maka kita perlu memahami hidrolika saluran tertutup. Nah, hidrolika saluran tertutup ini merupakan bagian yang penting di dalam perencanaan sebuah PLTA atau PLTM. Kenapa dia penting? Karena dia akan menentukan sebenarnya kondisi aliran yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa di dalam saluran yang bertekanan atau alirannya penuh, tertutup ya, dalam keadaan tidak ada udara di dalamnya, tidak ada atmosfer di dalam pipa tersebut, dan ketika dia mengalir dengan kondisi bertekanan, umumnya tinggi tekanan yang terjadi sangat besar. Di sini ada sebuah foto contoh aliran yang keluar dari sebuah saluran bertekanan. Ini ada di sebuah PLTA. Perhatikan bahwa alirannya bisa bertekanan tinggi seperti ini karena memang dia berada dalam kondisi tertekan. Dia masuk ke dalam pipa itu dalam kondisi tertekan. Sehingga aliran yang terjadi otomatis bertekanan tinggi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Perencanaan dari saluran tertutup itu harus berhati-hati, khususnya pada perencanaan sebuah PLTA atau PLTMH, oleh karena saluran pertekanan itu melibatkan aliran yang memiliki head atau tinggi tekan yang besar. Nah, dalam perencanaan sebuah saluran tertutup yang mengambil air dari intake dan kemudian membawa airnya ke turbin, maka kita berhubungan dengan dasar-dasar hidrolika yang terkait dengan saluran tertutup. Dasar-dasar hidrolika untuk saluran tertutup ini sangat penting untuk diketahui karena itu akan menentukan bagaimana kita merencanakan saluran atau pipa yang menjadi penyalur atau menjadi saluran dari aliran pertekanan. Ada satu prinsip penting yang harus kita kuasai bahwa kita harus memahami berapa besar energi yang hilang di dalam pipa tadi yang ditimbulkan oleh dua efek. Pertama, gesekan di dalam pipa, dan yang kedua, turbulensi di dalam pipa. Karena kalau gesekan kita sebut sebagai major loss, kalau turbulensi maka kita sebut sebagai minor loss. Jadi kehilangan energi di dalam sebuah pipa adalah salah satu dasar perencanaan untuk pipa bertekanan tinggi dari PLTA atau PLTMH. Saya ulang ya, perhitungan kehilangan energi di dalam pipa adalah dasar bagi kita untuk bisa merencanakan sebuah sistem perpipaan untuk PLTA atau PLTMH. Dalam perhitungan kehilangan energi di dalam pipa ini ada dua kehilangan yang harus kita pertimbangkan. Pertama major loss dan yang kedua minor loss. Major loss diakibatkan gesekan di dalam pipa, sedangkan minor loss disebabkan oleh turbulensi di dalam pipa. Nah, prinsip aliran di dalam pipa itu sebenarnya hampir sama atau kurang lebih sama dengan sedikit pengembangan tentunya dengan aliran yang terjadi di saluran terbuka. Bedanya aliran di saluran terbuka itu langsung berhadapan dengan atmosfer sehingga kondisinya adalah tidak bertekanan oleh karena permukaan airnya langsung berhadapan dengan atmosfer, sedangkan aliran di dalam pipa yang tertutup tidak berhubungan langsung dengan atmosfer sehingga kondisi alirannya adalah bertekanan tinggi. Tetapi baik pada saluran terbuka maupun tertutup, baik pada aliran yang terbuka maupun tertutup, berlakulah juga hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi ini merupakan dasar bagi kita untuk bisa menentukan seperti apa kondisi aliran baik pada saluran terbuka maupun saluran tertutup. Nah, mari kita perhatikan untuk aliran yang tertutup. Lihatlah di sini ada sebuah pipa ya. Ada sebuah pipa, dan di dalam pipa ini terjadi aliran. Alirannya adalah dari hulu ke hilir. Kita memasang di sini sebuah pipa pitot atau pipa untuk melihat berapa tinggi tekan aliran yang terjadi. Jadi di ujung hulu ada pitot, di ujung hilir ada pitot. Ini merupakan aliran di dalam pipa tertutup. Maka terjadilah aliran di dalam pipa tertutup ini, dan mengikuti hukum atau prinsip kekekalan energi, maka H1 ditambah dengan
tinggi tekan dibagi viskositas aliran, ditambah dengan kecepatan aliran V1 kuadrat dibagi 2G, akan menggambarkan tinggi tekan yang terjadi di bagian hulu dari pipa. Jadi tinggi dasar pipa dari datum ditambah dengan besaran tekanan dibagi viskositas yang terjadi pada ruas pipa ini, ditambah dengan kecepatan aliran dikuadratkan dibagi 2G, merupakan tinggi energi yang terjadi di bagian hulu. Hal yang sama juga terjadi di bagian hilir. Tinggi H1 yang merupakan dasar pipa dari datum, ditambah dengan tekanan yang terjadi pada bagian atau penampang hilir dari pipa ini, dibagi viskositas, ditambah dengan kecepatan aliran kuadrat di bagian hulu dibagi 2G, ditambah dengan HL atau kehilangan energi yang terjadi di dalam pipa, merupakan gambaran dari seluruh energi yang terjadi di bagian hulu. H1 ditambah P1 dibagi tau, ditambah V1 kuadrat dibagi 2G, akan sama dengan H2 ditambah dengan P2, tekanan terjadi di bias hilir, dibagi tau, ditambah V kuadrat untuk bagian hilir dibagi 2G ditambah HF. Apa HF ini? HF ini adalah kehilangan energi yang terjadi di dalam pipa. Inilah prinsip kekekalan energi untuk saluran tertutup. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa melihat pada prinsipnya sama antara aliran yang terjadi di saluran terbuka dengan saluran tertutup, prinsip kekekalan energinya sama. Perhitungannya sama, dan proses kita melakukan penalaran di dalam membaca kondisi tekanan yang terjadi adalah sama. Bedanya pada saluran terbuka, kita kehilangan energi itu terjadi karena mutlak gesekan antara saluran dengan aliran air, sedangkan dalam pipa kehilangannya terjadi karena selain gesekan antara aliran dengan tubuh pipa, tetapi juga turbulensi yang terjadi. Oleh karena itu, kita kemudian mengenal prinsip yang disebut sebagai kehilangan energi tinggi tekan yang diperoleh dari pendekatan empirik, pendekatan Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach mengatakan bahwa kehilangan energi yang terjadi di dalam pipa yang dilambangkan dengan HF sama dengan faktor F dikalikan L per D dikalikan V kuadrat dibagi 2G, di mana F adalah koefisien kekasaran, L adalah panjang pipa, D adalah diameter pipa, V kuadrat adalah kecepatan aliran di dalam pipa, dan 2G adalah percepatan gravitasi. Persamaan umum ini diberikan oleh Darcy-Weisbach. Tetapi dari penelitian lebih lanjut yang dilakukan Reynaud, diketahui bahwa sebenarnya aliran dalam pipa itu nggak ideal-ideal banget. Ada dua kondisi, bisa berupa keadaan yang laminer atau keadaan yang turbulen. Nah, kondisi laminer dan turbulen ini bisa kita bayangkan sebagai satu kondisi aliran yang berbeda secara karakteristik. Kalau aliran laminer, maka semua arah aliran, vektor aliran itu adalah sejajar. Jadi tidak terjadi perubahan arah dari vektor aliran di dalam satu kondisi laminer. Berbeda dengan aliran turbulen. Kalau alirannya turbulen, maka vektor dari aliran tersebut tidak sejajar, bahkan bisa saling bertabrakan. Tentu menentukan aliran aminer dan turbulen di dalam sebuah pipa yang tertutup sulit. Karena kita tentu berhadapan dengan kepentingan perencanaan yang lebih sederhana. Maka dalam keadaan seperti itu tentu ya tidak mudah bagi kita ya. Kapan dia alirannya laminer, kapan dia alirannya turbulen, kan nggak kelihatan di dalam pipa tertutup. Oleh karena itu kemudian disarankan untuk melakukan penyelesaian secara grafis memakai penelitian dari Modi. Jadi kita bisa memakai rumus ini untuk menghitung kehilangan energi yang terjadi di dalam pipa, tapi kita menggunakan pendekatan dari Modi, memakai diagram dari Modi untuk menyederhanakan proses perhitungan.
Nah, inilah diagram Moody ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Tetapi yang terpenting, di dalam diagram Moody ada beberapa informasi penting yang harus diperhatikan. Pertama, bagian ordinal dari Moody ini adalah representasi dari angka Reynolds. Angka Reynolds ini adalah kondisi yang menyatakan karakteristik aliran yang terjadi. Yang kedua, sisi absis di sebelah kanan ini menggambarkan perbandingan kekasaran dari pipa atau kekasaran dari saluran tertutup yang ada. Jadi kekasaran untuk saluran tertutup ini tidak memakai angka Manning ya, tidak memakai angka Darcy-Weisbach, karena angka Manning dan angka Darcy-Weisbach ini bukan untuk saluran tertutup. Kekasaran ini merupakan perbandingan antara E per D. E itu adalah kekasaran butiran dari saluran yang dari pipa yang membentuk saluran. Jadi pipa itu kan terbuat dari baja, beton, atau mungkin PVC, atau mungkin juga material HDPE atau yang lain-lainnya ya. Nah, permukaan dari pipa atau saluran tadi tentu memiliki butir-butir di permukaan pipa. Nah, kekasaran dari saluran tersebut, dari pipa tersebut, adalah ukuran butiran yang membentuk sisi bagian dalam dari saluran tersebut. Jadi ini angkanya mungkin sangat kecil ya, kadang-kadang tidak sampai setengah milimeter, kadang-kadang 0,1 milimeter. Ini dilambangkan dengan angka E. Sedangkan angka D di belakangnya ini adalah diameter pipa. Jadi ini adalah bagian absis yang pertama. E per D. Kekasaran dari material pembentuk pipa dibagi diameter pipa. Absis yang kedua, yang tegak ini adalah angka F. F ini adalah konstanta yang menyatakan kekasaran untuk tipikal saluran tertutup tadi. Nah, bagaimana kita menggunakan diagram Moody ini ya, akan saya jelaskan berikutnya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah bahwa kalau kita mau menghitung kecepatan aliran atau kondisi aliran atau tinggi tekan aliran di dalam sebuah pipa, maka kita harus memperhatikan kekasaran dari material pembentuk pipa tadi atau pembentuk saluran tertutup tadi. Saya tidak akan menguraikan persamaan Colebrook-White ini, karena persamaan Colebrook-White itu kemudian bisa dipakai sederhananya untuk menentukan kekasaran material dari pipa yang membentuk saluran tertutup tadi. Nah, untuk pipa dari bahan polyethylene dianggap E itu sama dengan 0,003 mm. Untuk fiberglass dengan epoksi juga 0,003. Untuk baja yang baru 0,025. Untuk baja yang tidak baru sudah berkarat ringan 0,25. Untuk baja yang galvanized 0,15. Untuk baja tuang, E sama dengan 0,6 mm. Untuk baja dari besi tuang tanpa dengan lapisan enamel, 0,12 mm. Semen asbestos 0,025, kayu 0,6 mm, beton 0,18 mm. Ini merupakan angka E yang nanti akan dibagi dengan D atau diameter pipa untuk menemukan faktor tahanan yang terjadi di dalam pipa. Jadi persamaan ini sebenarnya tercermin di dalam grafik yang kita berikan. Ya, jadi saya tidak akan menguraikan, akan menurunkan persamaan ini, cuma NG atau faktor tahanan aliran di dalam pipa adalah perbandingan antara E atau kekasaran material yang membentuk bahan atau dari bahan yang membentuk pipa tadi terbagi oleh D. Saya tidak akan memakai rumus ini, tapi kita nanti sudah memindahkan rumus ini ke dalam bentuk grafik ini. Sehingga nanti makainya untuk perencanaan sebuah pipa bertekanan, kita langsung menggunakan grafik ini. E sudah bisa kita ketahui dari contoh material, maka selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa di soal berikut apa yang akan digunakan untuk menghitung kehilangan pada sebuah pipa kehilangan tekanan.
Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita simak bersama contoh soal ini. Sebuah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air ke turbin memiliki garis tengah 900 mm terbuat dari baja yang dilas. Pipa sepanjang 500 meter itu mengalirkan debit 2,3 meter kubik. Hitung kehilangan tekanan akibat gesekan yang terjadi di dalam pipa tadi. Dianggap aliran di dalam pipa tersebut berada dalam keadaan penuh bertekanan. Pertama, Q kita tulis sama dengan 2,3. D diketahui 900 mm, berarti sama dengan 0,9 meter. Ingat ya, 900 mm berarti sama dengan 0,9 meter. Panjang pipa 500 meter. Maka tugas kita adalah mencari kehilangan tinggi tekan akibat gesekan di dalam pipa yang kita sebut sebagai major loss atau dilambangkan dengan HF. Cara menghitung. Pertama, kita cari dulu kecepatan aliran di dalam pipa. V sama dengan 4Q, ini untuk aliran di dalam pipa ya, dibagi Pi kali D kuadrat. Ini adalah rumus penampang basah dari sebuah pipa dalam keadaan beraliran penuh, ya, sama dengan luasnya ya dari aliran penuh tadi. Q debit dibagi oleh A tadi. Maka bisa kita lihat 4 dikalikan 2,3 dibagi pi dikalikan 0,9 kuadrat. Nah, ini disamakan ya, jangan lupa yang di atas ini meter kubik, di bawah ini juga harus satuannya meter ya. Maka hasilnya V atau kecepatan aliran dalam pipa sama dengan 3,62 meter per detik. Maka selanjutnya untuk menentukan kehilangan energi, kita menggunakan diagram Moody. Untuk besi, kita lihat ya, besi dengan sambungan las, maka variabel E sama dengan 0,6 mm. Kita lihat di sini ya, besi yang dilas, ya, besi yang dilas dianggap sama dengan baja tuang, atau sama dengan besi biasa, tuangan biasa ya. Dianggap E sama dengan 0,6. Jadi ini kita anggap besi yang dilas itu memiliki permukaan yang kasar sehingga sama dengan baja tuang. Nilainya 0,6. Kita masukkan di sini ya, 0,6 mm. Sehingga E per D sama dengan 0,6 dibagi 900, sama dengan 0,00617. Selanjutnya kita memperkirakan kekentalan air, viskositas air, itu sama dengan 1,31 dikalikan 10 pangkat 6. Ini sifatnya relatif tetap, karena kita menggunakan materi air. Kecuali kalau pembangkit listrik kita tidak memakai air ya. Misalnya dia mengalirkan bahan yang lain, mungkin bahan cair yang lain, kita nggak tahu apalah. Maka dia berubah viskositasnya. Tetapi karena kita mengetahui PLTA ini membangkitkan listrik dan yang dialirkan adalah air, maka viskositas air bisa kita ambil sebagai sebuah konstan dengan nilai 1,31 kali 10 pangkat 6. Selanjutnya kita menghitung angka Reynolds. Angka Reynolds ini nanti dipakai untuk masukkan ke diagram Moody. Jadi jangan lupa masukkan dari diagram Moody itu pertama adalah E dibagi D, tapi yang kedua adalah angka Reynolds. Nah, angka Reynolds ini rumusnya adalah D dikalikan V dibagi viskositas air. D 0,9 meter dikalikan kecepatan aliran yang terjadi 3,62 dibagi viskositas air 1,31 dikalikan 10 pangkat min 6. Maka diperoleh nilai Reynolds sama dengan 2,48 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, silakan dicoba ya rekan-rekan ya. 0,9 kali 3,62 dibagi viskositas air, yakni 1,31 dikalikan 10 pangkat min 6. Hasilnya 2,48 dikalikan 10 pangkat min 6, kita bulatkan menjadi 2,5 dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, dua angka ini kita simpan.
0,00617 dan 2,5 dikalikan 10 pangkat 6. Kita masukkan ke dalam diagram Moody. Kita mencari angka F. Perhatikan angka Reynolds. Angka Reynolds ada di bawah ya. Angka Reynolds ada di bawah. Tadi sudah disebutkan angkanya 2,5 pangkat 10. 2,5 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini dia. Ya, dia di sini. Kemudian kita juga tahu E per D sama dengan 0,00167. Nah, ini perhatikan. Di sini ada banyak garis halus. Ya, ini coba perhatikan ED ya, ED ini. Ada banyak garis halus yang merepresentasikan berbagai perbandingan ED. Nah, karena dia 0,0617, maka kita mengira-ngira letaknya ya antara sini ya, antara 0,001 dan 0,002. Jadi garisnya kira-kira antara garis ini dan garis ini. Perhatikan bahwa ini sudah ada kurva yang tadi dihasilkan dari persamaan ini ya, persamaan yang saya tunjukkan. Ini, kita sudah memiliki persamaan semacam ini, dan kita sudah pindahkan menjadi grafik semacam ini. Nah, karena E per D sama dengan 0,00167, maka letaknya ya kira-kira di tengah-tengah sini. Antara 0,01 dengan 0,002. Sini ya. Kita tarik perlahan, kita buat sebuah garis interpolasi, kita cari. Berarti letaknya ya kira-kira di tengah-tengah sini ya. Nah, ketemulah kira-kira di sini ya. Jadi kalau kita tarik dari 0,001 antara 0,02 ini ya, jadi di tengah ini kita tarik, kita ketemu di sini. Tek. Nah, beririsan dengan garis tadi 2,5 kali 10 pangkat min 5 pas di sini, maka kita tarik ke samping, kita baca, ternyata di sini 0,026. Saya ulang ya, angka Reynolds kita masukkan 2,5 kali 10 pangkat min 5, letaknya di sini, kita tarik garis lurus. Kemudian angka E per D kita tahu sama dengan 0,00167, maka kita carikan di sini kira-kira yang mendekati, maka mungkin letaknya di antara dua angka ini, letaknya di sini, kurvanya, kita tarik kurvanya, cara interpolasi ya, kita tarik, ini. Letaknya kira-kira di sini, maka kira-kira ya ketemunya F sama dengan, kita tarik ke samping, 0,026. Maka angka F 0,026 ini kemudian kita masukkan dalam persamaan untuk menentukan kehilangan energi. HF sama dengan F dikalikan L per T dikalikan V kuadrat per 2G. 0,026 hasil dari diagram Moody tadi dikalikan 500 panjang pipa dibagi 0,9 diameter pipa dikalikan kecepatan aliran 3,62 meter kuadrat dikalikan 2 kali 9,81. Kita hitung ketemunya 9,64. Artinya, bisa disimpulkan kehilangan tinggi tekan yang diakibatkan oleh gesekan di dalam pipa sama dengan 9,64 meter.